Inovasi pemasaran, Cadbury langkah kreatif melakukan diversifikasi. Tentu banyak di antara kita yang mengenal merek Cadbury. Perusahaan ini memiliki berbagai produk consumer goods, terutama di bisnis makanan dan minuman. Namun tentu saja produk Cadbury yang paling dikenal adalah coklat. Cadbury dikenal sebagai pemimpin pasar dalam industri coklat di berbagai belahan dunia. Setiap varian produknya memiliki tempat tersendiri di hati konsumen. Sebab banyak di antara kita yang mengenal merek ini sejak anak-anak. Kisah merek ini dimulai pada tahun 1824 ketika seorang pemuda Inggris bernama John Quaker membuka toko di Birmingham. Di tokonya, John menjual berbagai minuman seperti kopi, teh, coklat, dan juga kokoa. John memutuskan tidak menjual minuman yang mengandung alkohol karena ia percaya alkohol adalah salah satu penyebab kemiskinan. Dengan produk yang dijualnya, John berharap dapat memberikan alternatif minuman yang disukai oleh banyak orang. Secara konsisten, Cadbury berusaha selalu meningkatkan kualitas produk dan secara bertahap menambah varian produk. Berkat usahanya yang konsisten, pada tahun 1854, Cadbury diberi kepercayaan menjadi pemasok bahan minuman coklat untuk Ratu Victoria. Keberhasilan produk coklat membuat perusahaan menghentikan produk teh sejak tahun 1873. Dengan langkah ini, perusahaan memfokuskan diri melakukan pengembangan coklat. Secara umum, citra Cadbury terbangun dengan baik di kalangan masyarakat. Namun, ada beberapa momentum saat perusahaan meningkatkan citra merek dengan kreatif dan mendapatkan hasil yang signifikan. Sebagai contohnya, dukungan Cadbury yang tidak sedikit pada Perang Dunia I dan II, Cadbury mengerahkan ribuan pekerja prianya untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Tak hanya itu, pabrik Cadbury juga mendukung pemerintah dengan membantu menyediakan perlengkapan baik bagi pihak militer maupun sipil. Perusahaan mengambil peran sebagai penyedia pakaian hangat, buku, dan juga coklat. Untuk diketahui, coklat adalah salah satu produk makanan penting selama perang. Namun, usaha pengembangan merek tidak berhenti di situ. Sejak tahun 1990, Cadbury berusaha mengembangkan dan mengimplementasikan program pemasaran yang bertujuan memperkuat citra merek terutama di Inggris. Cadbury berupaya memilih tempat-tempat strategis seperti mall, taman hiburan, dan bandar udara untuk mengkomunikasikan nilai sekaligus meningkatkan jalur distribusi produk. Perusahaan memutuskan membuat tempat semacam kafe. Pilot projectnya dimulai pada tanggal 8 Oktober tahun 2000 di Bath, lokasi di Inggris yang sering dikunjungi wisatawan dalam bentuk bangunan peninggalan zaman Gregorian pada abad ke-18. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan saksama, mempertimbangkan merek baru Cadbury sebagai tempat makanan. Dengan demikian, tempat makanan ini menawarkan pengalaman berbeda kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk Cadbury. Kafe ini mengenalkan value yang hendak ditonjolkan perusahaan seperti merek premium, kualitas tinggi, pelayanan ramah, dan inovasi tinggi, kekayaan rasa produk, rancangan kontemporer, dan juga suasana nyaman. Dengan kafe ini, Cadbury berupaya mengomunikasikan value, image, dan kekayaan Cadbury, juga mengubah persepsi publik lewat cara mengasosiasikan merek perusahaan dengan citra produk premium. Hal ini juga mendorong Cadbury menjadi lebih independen, tak hanya bergantung pada saluran retail tradisional, adapun tujuan utama yang tidak boleh dilupakan adalah peningkatan pendapatan. Upaya penguatan merek melalui kafe akan percuma bila tidak mendatangkan pengaruh positif berupa peningkatan penjualan produk Cadbury. Cadbury menetapkan tolok ukur kesuksesan program ini dengan beberapa indikator, antara lain jumlah konsumen yang mendatangi kafe, jumlah pemesanan hidangan malam, nilai publikasi media dari tempat itu, serta penilaian dari segi konsumen seperti antusiasme dan persepsi terhadap usaha ini. Secara operasional, kafe ini tidak dijalankan langsung oleh Cadbury. Cadbury menggandeng mitra sebagai pihak yang menjalankan kegiatan sehari-hari. Cadbury mengeluarkan biaya agar kafe dapat beroperasi dengan baik. Dengan demikian, Cadbury dapat berfokus mengontrol kualitas kafe tanpa harus mengurus rutinitas kesehariannya. Perusahaan membuat kesepakatan dengan mitra itu mengenai kriteria penilaian kerja agar dapat memenuhi tujuan yang diinginkan Cadbury. Bila diperhatikan, konsep ini agak mirip dengan salah satu produsen es krim terkemuka yang memutuskan membuka kafe di salah satu mall di Jakarta. Langkah taktis ini dapat menjadi alternatif saat perusahaan berusaha memberi pengalaman kepada para konsumen dalam mengonsumsi produk, sekaligus memperkuat persepsi konsumen mengenai unggulnya kualitas produk yang kita miliki.